Halo sahabat Lain Sinema. Kali ini kita akan meringkas sebuah film action Mandarin. Film kali ini menceritakan tentang beberapa gangster yang ingin memperebutkan resep untuk membuat obat-obatan terlarang super yang apabila dijual harganya sangatlah mahal. Alkisah dimulai dari sebuah ruang tahanan di mana di sana sedang dirantai seorang wanita yang berpakaian lusuh dan sedikit memar di mukanya. Dan datanglah dua orang pria, di mana seorang kepala penjara dan seorang bos gangster yang kita sebut saja namanya Wan Bayun. Sepertinya Wan Bayun ini sedang mencari talenta-talenta berbakat, agar bisa membantu atau memperlancar bisnis kotor yang ia jalankan. Wanita ini dihargai sangat mahal oleh kepala penjara, karena ia sangatlah handal dalam berkelahi maupun menggunakan senjata. Sepertinya Wan Bayun tertarik dengan wanita ini, kita sebut saja namanya Mei. Harga untuk Mei adalah sekitar 100 juta yen. Tidaklah jadi masalah soal harga oleh Wan Bayun, yang penting ia bisa memiliki Mei. Akhirnya Wan Bayun bisa memiliki Mei. Tugas pertama Mei adalah untuk menangkap seorang pemuda yang kita sebut saja namanya Wu. Wu ini adalah seorang kakak dari Kitan, dan Kitan ini disinyalir mempunyai resep tersebut. Akhirnya Wu pun kalah dan ia langsung dibawa ke sebuah gudang kepunyaan Wan Bayun. Terlihat di sana Wan Bayun mengintimidasi Wu dengan diiming-imingi uang yang begitu banyak, agar ia bisa merebut resep dari adiknya yang bernama Kitan. Sangatlah pintar Wan Bayun ini dengan memanfaatkan Wu, karena Wan Bayun pikir akan lebih mudah kalau kakaknya sendiri yang meminta resep tersebut. Walaupun ditawarkan dengan uang yang cukup banyak namun Wu tetap menolak permintaan Wan Bayun. Cerita berpindah ke Vietnam di mana Mei diutus oleh Wan Bayun untuk menjual obat-obatan terlarang kepada mafia di Vietnam. Mereka saling memperlihatkan barang dan uangnya, namun mereka tidak menyadari kalau di balik semak-semak ada sekelompok yang menginginkan uang dan obat-obatan tersebut. Ia adalah seorang kepala pemberontak yang sangat berbahaya dan sangat dicari oleh polisi Vietnam, kita sebut saja namanya Bu Bui. Mei dan bos mafia itu sangat terkejut tiba-tiba ada yang menyerang mereka dengan cara tiba-tiba, entah dari mana serangan itu muncul, namun saling tembak pun tak terelakkan lagi. Bu Bui pun berhasil mengalahkan mereka, Mei pun kabur. Bu Bui hanya mendapatkan obat-obatan tanpa mendapatkan uangnya. Cerita kembali ke dalam gudang di mana Wu sudah dihajar habis-habisan oleh anak buah Wan Bayun, karena Wu menolak permintaan Wan Bayun tadi. Namun tidak mau menyerah, Wu terus berusaha untuk membebaskan diri dari sekapan anak buah Wan Bayun. Akhirnya Wu pun dapat melepaskan ikatan di tangannya, dan dengan mudah ia meloloskan diri dari sana. Alkisah beralih ke sebuah kamar apartemen milik adiknya Kitan. Di sana terlihat Kitan sedang mengobati luka memar yang dialami Wu. Wu pun mencoba menanyakan tentang resep tersebut, namun Kitan tidak memberitahukannya dan ia mengatakan kalau ia tidak mempunyai resep tersebut. Keesokan paginya Kitan pun pergi ke kantornya, namun apa yang ia lihat? Kantornya sudah sangat berantakan sekali, mungkin itu adalah orang-orang suruhan para gangster untuk mencari resep yang sedang viral ini. Namun tiba-tiba muncullah Mei, rupanya Mei inilah yang menghancurkan kantor Kitan. Maksud Mei sudah jelas ia ingin mencari resep itu. Berhubung tidak mendapatkannya maka ia sengaja menunggu Kitan datang. Mei pun langsung bertanya di mana resep itu? Namun Kitan menjawab bahwa ia tidak memiliki resep itu. Mei pun menjadi marah dan ingin menghajar Kitan. Namun tiba-tiba Wu muncul untuk membela Kitan. Tanpa basa-basi Mei dan Wu pun bertarung. Akhirnya Wu dan Kitan berhasil lari dari dalam kantor. Namun tidak lama, datanglah segerombolan preman ke kantor Kitan, untuk mencari resep itu juga. Namun mereka tidak mendapatkan apapun. Alkisah beralih kembali ke negara Vietnam alias negara asal Bu Bui kepala pemberontak berasal. Terlihat ia sedang menguntit dan mengikuti Mei dari belakang,
guna untuk mencari di mana tempat tinggal Mei sewaktu di Vietnam. Namun sepertinya Mei tahu kalau ada seseorang yang mengikutinya. Sewaktu tiba di gang yang sepi, Bubui pun kehilangan jejak si Mei. Setelah Bubui celingak-celinguk ke kanan dan ke kiri, tiba-tiba muncul Mei dari belakang, dan membuat Bubui sangat terkejut. Dan ternyatanya lagi mereka ini adalah teman lama yang sudah lama tak bertemu. Bubui pun bertanya apa yang sedang engkau lakukan di Vietnam, dan dengan siapa engkau bekerja. Mei pun langsung menceritakan semuanya dari awal sampai akhir. Mendengar itu semua, Bubui pun menawarkan kerjasama kepada Mei. Bubui menyuruh Wan Bayun untuk menjual obat-obatan kepada Bubui secara langsung. Cerita beralih ke Departemen Kepolisian Cina, di mana mereka sedang merencanakan untuk menangkap Wan Bayun dan komplotannya. Sepertinya mereka mendapatkan informasi dari seorang informan, kalau Wan Bayun akan berkunjung ke Vietnam untuk bertransaksi tentang resep yang selama ini mereka perebutkan. Sialnya, Bubui telah menangkap Wu Qitan dan seorang gadis cantik. Gadis itu kita sebut saja namanya Yumi. Yumi ini adalah anak dari seorang pengusaha kaya yang berasal dari Cina. Bubui pun menangkap mereka, karena Bubui tahu kalau resep itu ada pada Qitan. Itu sih menurut terkaan Bubui saja. Bubui pun menelpon Wan Bayun kalau ingin resep ini engkau harus mengunjungi di tengah hutan Vietnam ini. Dengan sangat terpaksa Wan Bayun pun mengikuti keinginan Bubui. Cerita beralih ke sebuah tempat di mana polisi Cina dan Vietnam akan berkolaborasi untuk menangkap para penjahat ini, di mana Bubui di hari yang sama menginterogasi Wu Qitan dan Yumi tentang resep tersebut. Bubui terlihat semakin memaksa agar Qitan memberitahukan di mana resep tersebut, namun sekali lagi Qitan mengatakan kalau resep itu sebenarnya tidak ada pada dirinya. Melihat itu semakin membuat Bubui geram karena ia telah berjanji kepada Wan Bayun kalau resep itu sudah di tangannya dan siap untuk bertransaksi saat Wan Bayun tiba. Bubui pun mengancam kalau engkau tidak memberikan resep tersebut, maka anak buahku akan memperkaos Yumi di depan mata kalian. Tidak kuat melihat aksi bejat anak buah Bubui di depan mata mereka, akhirnya Wu memiliki sebuah ide bahwa dia akan berpura-pura saja tahu di mana letak resep tersebut. Dengan begitu Bubui pun memerintahkan anak buahnya untuk berhenti meraba-raba dada Yumi. Wu pun meyakinkan Bubui kalau ia akan mendapatkan resep itu dengan cepat. Bubui pun mengancam Wu, seandainya kalau engkau bohong atau kabur, maka Qitan dan Yumi akan dihabisi, ungkap Bubui. Mana mungkin aku lari dari hutan ini, sedangkan aku tidak mengenali hutan ini. Baiklah, ungkap Bubui, selama engkau menemukan resep itu, Qitan dan Yumi tetap berada di sini sebagai jaminan. Wu pun setuju, lalu beberapa anak buah Bubui mengawal Wu untuk menjemput resep tersebut. Sewaktu di perjalanan Wu terus berpikir keras bagaimana caranya untuk melepaskan diri dari pengawal ini. Tiba-tiba Wu pun bisa mengelabui pengawal tersebut dan sekarang Wu sudah berganti kostum untuk bertarung. Cerita kembali kepada Qitan dan Yumi yang sedang membicarakan kepergian Wu. Jangan-jangan Wu tidak kembali lagi, ungkap Qitan, namun Yumi dengan sangat percaya kalau Wu akan kembali dan menyelamatkan mereka. Wan Bayun pun sampai di markas Bubui dan langsung pergi melihat Qitan dan Yumi di ruang tahanan. Terlihat sangat senang sekali Wan Bayun karena merasa ia akan mendapatkan resep tersebut sebentar lagi. Namun Mimin tercium bau-bau yang kurang enak dari pacar si Wan Bayun, seperti ada rahasia yang ia simpan. Kita sebut aja namanya Jenny. Lalu Bubui dan Wan Bayun pergi untuk membicarakan bisnis dan sedikit mabuk-mabukan. Namun mereka tidak tahu kalau mereka akan diserbu oleh polisi Cina dan Vietnam sebentar lagi. Terlihat Wu sudah meringsek masuk mendekati markas Bubui, di mana di waktu yang sama polisi Cina dan Vietnam pun sudah mulai bergerak masuk mendekati markas Bubui. Terlihat di ruangan Bubui Wan Bayun bertanya mana resep itu? Bubui pun menjawab, sabar dong, sebentar lagi engkau akan mendapatkannya, yang penting uangnya jangan sampai kurang dari kesepakatan di awal.
pertempuran yang berlangsung sengit, akhirnya Bubui pun tewas. Di sisi yang lain Wu dan Yumi pun pergi ke sebuah rumah di mana di sana telah menunggu seseorang yang sangat ingin sekali bertemu dengan Yumi. Yumi pun merasa sangat penasaran. Ternyata yang ingin bertemu dengannya adalah ayahnya sendiri. Namun setelah mendengar bahwa ayahnya inilah yang menciptakan resep obat-obatan terlarang super ini, Yumi pun merasa sangat kecewa karena ia memiliki ayah seorang penjahat besar sebagai pembuat dan pengedar obat-obatan terlarang ini. Sebenarnya Wu ini sudah tahu dari awal, cuma ia enggan untuk memberitahukan kepada Yumi. Oke guys, sekian dulu ringkasan film kali ini, semoga bisa sedikit memberikan hiburan, dan sampai ketemu lagi di ringkasan film berikutnya.